Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 6, bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Pada minggu ini kita meneruskan pembelajaran pada minggu kemarin, yaitu tentang zakat. Kalau minggu kemarin itu tentang pengertian zakat dan juga zakat fitrah. Untuk yang minggu kali ini kita akan membahas tentang zakat mal. Ya, kemarin itu kita sudah bahas bahwa zakat itu dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Masih ingat ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk zakat mal. Coba perhatikan gambar. Gambar yang pertama ini adalah gambar ada pasar ya, kemudian pasarnya itu menjual buah-buahan. Ya, kemudian ada penjualnya dan juga ada pembelinya. Itu untuk gambar yang pertama. Gambar yang kedua ini adalah gambar seorang pegawai yang sedang bekerja. Ya, ini adalah pegawainya yang sedang menghadap ke komputer dan beliau sedang bekerja. Kemudian untuk gambar yang ketiga ini adalah gambar seorang petani ya. Ini petani yang ada di sawah kemudian menanam padi. Nah, dari gambar-gambar berikut ini kira-kira gambaran apa yang bisa kita simpulkan? Ya, gambar-gambar berikut ini merupakan gambar-gambar terkait dengan zakat mal. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan pengertian zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Ya, jadi zakat mal itu adalah kita mengeluarkan sebagian harta kita, harta yang kita miliki. Jadi bukan harta yang kita pinjam dari orang lain, tapi harta yang kita miliki dan harta itu sudah mencapai nisab. Nah, terus nisab itu apa pengertiannya? Di sini disebutkan bahwa pengertian dari nisab itu adalah jumlah batasan kepemilikan seorang muslim untuk wajib mengeluarkan zakat. Jadi nisab itu adalah batas minimal seorang muslim untuk mengeluarkan zakat. Intinya kalau harta kita itu tidak mencapai nisab yang sudah ditentukan, batas yang sudah ditentukan ini tadi, maka harta kita tidak wajib untuk dizakati. Seperti itu. Jadi nisab itu adalah batas minimal harta kita. Apakah nanti terkena zakat atau tidak. Kalau di bawahnya nisab, berarti itu tidak terkena zakat. Tapi kalau pas nisabnya atau di atasnya nisab, maka itu akan dikeluarkan zakatnya. Terus berapa besarannya? Nanti akan kita bahas pada sesi yang selanjutnya ini. Kemudian setelah itu, fungsi dari zakat mal. Kalau zakat fitrah kemarin fungsinya untuk apa? Untuk mensucikan jiwa. Itu zakat fitrah. Tapi kalau untuk zakat mal, itu adalah untuk membersihkan harta kita atau untuk membersihkan harta yang dimilikinya. Karena kita ketahui bersama bahwa harta yang kita punya itu sebenarnya ada sebagian milik orang-orang miskin, milik orang-orang fakir miskin. Ya, jadi harus kita keluarkan zakatnya. Itu agar harta yang kita miliki itu bersih dari miliknya orang-orang tadi. Jadi agar menjadi harta kita murni itu harus kita zakati. Tentunya itu dengan syarat-syarat tertentu. Oke, selanjutnya yaitu tentang syarat wajib zakat mal. Jadi syarat wajib zakat mal itu jika nanti orang-orang itu memenuhi syarat-syarat yang akan saya sebutkan ini, berarti sudah wajib zakat mal. Yang pertama, beragama Islam.
Jadi orang yang non-muslim itu tidak diwajibkan untuk zakat mal. Jadi yang diwajibkan zakat mal itu hanyalah orang-orang Islam. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah baligh. Jadi ini bedanya dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu meskipun belum baligh, masih kecil, dia wajib zakat fitrah. Yang menzakatkan adalah orang tuanya. Tapi kalau zakat mal ini kewajibannya hanya orang yang sudah baligh saja. Kalau anak kecil itu tidak wajib zakat mal. Ya. Itu. Kemudian tanda-tanda baligh, saya ingatkan sekali lagi, untuk laki-laki tanda balighnya itu adalah sudah mimpi basah. Atau kalau sudah umur 15 tahun meskipun belum mimpi basah, itu sudah dianggap baligh untuk laki-laki. Kemudian tanda baligh untuk perempuan yaitu sudah haid. Atau meskipun belum haid tapi kalau sudah umur 15 tahun maka dianggap baligh. Jadi meskipun haid atau tidak, kalau anak perempuan itu sudah mencapai umur 15 tahun, berarti dia itu sudah baligh. Itu syarat yang kedua agar wajib zakat mal. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal sehat alias tidak gila. Jadi zakat mal itu hanya wajib bagi orang-orang yang akalnya sehat. Orang gila itu tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Terus yang nomor 4 adalah sudah mencapai 1 tahun. Jadi zakat mal itu dihitung selama 1 tahun. Biasanya di bulan yang terakhir itu, misalnya bulan Desember. Itu dihitung hartanya mulai dari Januari sampai Desember. Nanti kalau sudah mencapai nisab berarti di akhir bulan Desember itu wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak mencapai nisab berarti ya tidak wajib mengeluarkan zakat. Kecuali untuk hasil pertanian. Contohnya padi. Padi ini tidak dihitung 1 tahun tapi dihitung setelah panen. Jadi nanti ada nisabnya padi, nanti akan dijelaskan. Nanti kalau itu hasil panennya itu melebihi nisab atau mencapai nisab berarti setelah panen meskipun tidak 1 tahun dia wajib mengeluarkan zakatnya. Seperti kita ketahui bahwa padi itu umurnya kan hanya sekitar 3-4 bulan. Jadi tidak dalam selama 1 tahun. Itu. Selain hasil pertanian itu dihitung 1 tahun. Kemudian syarat wajib zakat lagi yaitu harta tersebut merupakan milik sendiri. Jelas ini ya. Jadi kalau harta kita itu banyak tapi itu bukan milik kita sendiri, alias itu mungkin titipan dari orang lain atau miliknya saudara dan lain sebagainya, kita tidak wajib mengeluarkan zakat meskipun sudah mencapai 1 nisab. Tuh, jadi yang wajib kita zakati itu hanyalah harta milik kita sendiri. Kemudian syarat wajib zakat yang nomor 6 adalah merupakan termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Jadi harta yang kita punya itu ada yang tidak wajib dizakati. Ada juga yang wajib dizakati. Nah, kalau kita mempunyai harta yang termasuk harta yang wajib dizakati, berarti kita wajib mengeluarkan zakat. Itu. Contohnya apa? Harta yang wajib dizakati itu misalnya yang pertama adalah emas. Emas ini wajib zakat. Yang kedua, perak. Yang ketiga adalah simpanan uang. Jadi kita menyimpan uang. Ya, uangnya tidak kita pakai tapi kita simpan di bank misalnya. Kemudian usaha perdagangan atau bekerja, ya mungkin sebagai pegawai. Atau kalau usaha perdagangan ya berdagang. Ya, kita menjual sesuatu itu juga wajib terzakat. Yang kelima hasil pertanian. Kemudian yang keenam merupakan binatang ternak. Ya, binatang ternak itu hanya terdiri dari unta, sapi, kerbau, sama kambing atau domba. Kemudian yang ketujuh ada barang temuan. Jika kita menemukan barang-barang tertentu, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya.
Oke, sekarang kita bahas satu persatu tentang harta yang wajib dizakati. Harta yang pertama yaitu emas. Emas ini wajib kita zakati. Nah, emas nisabnya itu adalah 85 gram. Jadi kalau kita mempunyai emas 85 gram selama kurun waktu 1 tahun, jadi di akhir tahun itu, di akhir bulan, misalnya bulan Desember ya, kita mempunyai emas 85 gram atau lebih, berarti kita wajib zakat. Zakatnya berapa? Zakatnya 2,5% dari emas yang kita miliki itu. Kalau misalnya kita memiliki emas 100 gram, ya zakatnya ya 2,5 gram. Ya, 2,5 gramnya itu kita zakatkan. Kemudian bukan untuk perhiasan, syaratnya lagi emas itu bukan dipakai, tapi disimpan. Mungkin disimpan dalam lemari, simpan dalam bank berbentuk emas itu. Ya, tapi kalau emas meskipun mencapai nisab ya, tapi kalau emasnya itu kita pakai dibuat, mungkin bagi yang perempuan ya dipakai kalung, anting, gelang, maka itu tidak wajib zakat. Jadi emas yang wajib dizakati itu adalah yang bukan untuk perhiasan. Kemudian jenis harta yang kedua yaitu perak. Perak ini ketentuannya hampir sama dengan emas. Bedanya adalah nisabnya saja. Kalau emas tadi 85 gram, kalau perak nisabnya 595 gram. Jadi lebih tinggi nisabnya perak. Kemudian zakatnya sama dengan emas 2,5% dari sejumlah perak yang kita punyai. Dan perak itu bukan untuk perhiasan, alias perak yang disimpan. Selanjutnya, jenis harta yang ketiga yaitu uang simpanan. Ya, kita menyimpan uang itu dalam 1 tahun, itu jika memenuhi nisab maka harus dikeluarkan zakatnya. Terus nisabnya berapa? Nisabnya setara dengan emas. Jadi misalnya emas itu 85 gram. Ya, kemudian 1 gram emas itu misalnya harganya 1 juta. Berarti 85 gram berarti 85 juta. Kalau kita itu mempunyai simpanan uang di akhir tahun itu terkumpul 85 juta ya, atau setara dengan 85 gram emas itu harganya, maka wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah 2,5% dari uang yang kita simpan itu. Misalnya kita menyimpan uangnya itu 100 juta, mempunyai simpanan uang 100 juta, berarti kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5 juta. Kemudian waktu simpannya 1 tahun, seperti yang sudah sebutkan tadi. Itu untuk nomor 3. Kemudian harta yang nomor 4 yaitu harta perdagangan atau pekerjaan. Misalnya kalau perdagangan ya berdagang, pekerjaan menjadi pegawai. Oke, nisabnya setara dengan emas sama. Cara menghitungnya juga sama, di akhir tahun itu kita hitung jika setara dengan nisabnya emas, berarti setara dengan 85 gram emas, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya sama dengan zakatnya emas, yaitu 2,5% dari harta yang kita punya itu. Harta perdagangan atau harta pekerjaan yang kita peroleh selama 1 tahun. Nih, waktunya adalah 1 tahun. Kemudian harta yang nomor 5 yang wajib kita zakati adalah hasil pertanian. Contohnya padi ya. Hasil pertanian ini atau padi nisabnya adalah 900 kg. Jadi kalau 1 kali panen itu mencapai 900 kg atau lebih, berarti wajib mengeluarkan zakat mal. Zakatnya ini dipilah-pilah. Jika pengairannya beli, misalnya menggunakan itu ya, pengairan di sawah itu, kemudian airnya itu beli 1 kali mulai dari tanam sampai panen itu membayar berapa gitu, berarti zakatnya hanya 5%. Tapi kalau pengairannya itu dengan menggunakan air hujan, misalnya itu waktu penghujan dan tidak pernah beli air untuk mengairi tanaman padi tadi, maka zakatnya adalah 10%.
Jadi 5% itu jika pengairannya itu dengan beli, 5% itu jika pengairannya beli dan 10% jika pengairannya pakai air hujan. Kemudian waktunya itu setiap kali panen. Jadi setiap panen dihitung, kemudian dikeluarkan zakatnya. Nomor 6, jenis harta yang dizakati adalah binatang ternak, meliputi unta, nisabnya adalah 5 ekor, kemudian sapi atau kerbau, nisabnya adalah 30 ekor, kambing atau domba, nisabnya adalah 40 ekor. Sementara waktu dihitungnya selama dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya yaitu nomor 7, barang temuan. Jika kita menemukan barang-barang ya apapun itu, maka itu wajib dizakati. Nisabnya itu tidak ada nisab ya. Yang penting kita menemukan barangnya itu berharga, ketika kita jual kita mendapatkan uang, maka itu wajib kita zakati. Zakatnya adalah 20% dari harga barang tersebut. Misalnya barang tersebut itu harganya adalah 100 juta. Berarti zakatnya adalah 20 juta. Nah, itu adalah barang-barang yang kita zakati. Kesimpulannya adalah yang pertama, zakat mal itu adalah mengeluarkan sebagian harta apabila harta tersebut sudah mencapai nisab. Yang kedua, syarat wajib zakat mal, yang pertama Islam, yang kedua baligh, ketiga berakal, keempat mencapai 1 tahun, kelima milik sendiri, keenam termasuk barang yang wajib dizakati. Nah, barang-barang yang wajib dizakati diantaranya emas, perak, uang simpanan, harta perdagangan atau bekerja sebagai pegawai, kemudian hasil pertanian, binatang ternak, dan barang temuan. Oke ya, oke, sekian kesimpulan. Oke, itu kesimpulannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 6, jenis harta yang dizakati adalah binatang ternak, meliputi unta, nisabnya adalah 5 ekor, kemudian sapi atau kerbau, nisabnya adalah 30 ekor, kambing atau domba, nisabnya adalah 40 ekor. Sementara waktu dihitungnya selama dalam kurun waktu 1 tahun.